So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Wah, bagus banget ya sinematik dari Goa Sunyaragi. Teman-teman, pada penasaran gak nih? Bagaimana sih asal-usul dari Goa Sunyaragi? Nah, penasaran kan? Oke, kita langsung saja beralih ke Mas Eko yang akan mewawancarai Pak Jajat. Terima kasih kalian sudah memilih Goa Sunyaragi sebagai bahan disertasi. Kita bicara awal dulu. Ini bukan gua, ini gua atau gua. Definisinya kalau gua itu alam, G-O-A, gua itu alam. Kalau ini guha atau gua karena buatan, ya. Goa Sunyaragi nama aslinya adalah Taman Kaputren Panyepi Ingraga. Definisinya Taman Kaputren itu tempat bermain putra putri, Panyepi Ingraga karena ini konsepnya Muslim. Kalau bertapa tuh istilah saudara-saudara kita umat Hindu. Padahal fisiknya sama. Panyepi itu menyendiri, raga itu terbuka. Ya. Ini sebagai Taman Kaputren pengganti. Setelah Taman Kaputren Nurgiri Saptarga itu berubah menjadi Kesarean. Setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah yang kita kenal sekarang makamnya Sunan Gunung. Kapan Goa Sunyaragi ini terbentuk? Ya itu tadi. Iya kan? Awal pertamanya 1586 dan baru dipergunakan 1596. Fase pertama. Fase kedua setelah Panembahan Arya Karangrangan atau Dipati Arya Cirebon itu 1703. Itu fase kedua. Fase ketiga 1783 sampai 1788 ketika masa pemerintahan Sultan Sepuh keempat Pangeran Raja Adipati Amisena yang diteruskan Sultan Sepuh kelima Pangeran Raja Adipati Safiuddin atau Sultan Mantangan. Selanjutnya, bagaimana awal mula terbentuknya Goa Sunyaragi? Ya, jadi ini buatan ya, buatan di dalam catatan dan ditutur. Arsitek yang menangani Goa Sunyaragi yang pertama adalah Panembahan Losari, cicit daripada Sunan Gunung Jati. Yang kedua adalah Raden Sepat, salah seorang arsitek keturunan Demak yang masih sepupu dengan Nyai Mas Pasari. Inilah kenapa Goa Sunyaragi menggunakan batu karang, karena pantai utara tidak mengenal karang. Ini salah satu andil Raden Sepat membawa batu-batuan tersebut dari wilayah Kukuk Baron Indrayanti, artinya Gunung Kidul. Ya, kenapa menggunakan batu karang? Makna filosofinya, lihat terumbu karang di dasar, di alam aslinya itu lengkung, ya, bisa buat habitat hidupnya ikan. Tapi ketika dia sudah kena udara, dia akan mengeras. Artinya manusia lahir secara Islam itu lengkung, ya kan? Tapi setelah kena hawa nafsu, amarah ya kan, mengeras. Artinya sebuah makna filosofi. Apakah ada mitos yang berkembang karena di sekitar tempat dari Goa Sunyaragi, mitos masyarakat tentang Goa Sunyaragi? Di tiap tempat pariwisata, peninggalan sejarah, peradaban, itu pasti ada mitos. Pasti ada mitos. Di Sunyaragi ada dua mitos. Mitos yang pertama, kisah tentang patung Perawan Sunti. Ya kan? Patung Perawan Sunti itu patung yang dibuat 1604, ya kan? Itu sebetulnya nasihat. Sekarang saya jelaskan dulu. Orang tua kita zaman dulu kalau nasihati anak-anaknya tuh sambil menggunakan kata-kata mitos. Pamali, kumali, uraelo. Kenapa? Supaya anak-anaknya dulu. Mitos yang berkembang, pantang hukumnya anak perawan menyentuh patung Perawan Sunti. Nanti susah berjodoh. Sekarang apa Perawan Sunti? Ya. Definisi Perawan Sunti adalah seorang anak perawan yang tidak mengalami persetubuhan dengan lawan jenis sampai akhir hayatnya.
mitos yang kedua adanya ruang Mekah Madinah dan ruang Tiongkok Gunung Jati. Ini bukan lorong, ini bukan terowongan, sebuah ruangan 1x1 meter persegi. Makna pertama, Mekah Madinah Tiongkok Gunung Jati. Dua bangsa inilah yang memperkenalkan sebuah pedukuhan kecil, kebun pesisir, menjadi sebuah tempat yang namanya Saruban, Caruban, Grage, Cirebon, kemudian sekarang jadi Ciri. Ya. Bapak di sini bekerja sebagai apa? Sebagai kebersihan. Kebersihan. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Udah 8 tahun. 8 tahun. Apa pesan dari pesan selama bekerja di sini? Bagaimana Pak? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa ini gimana, kayak apa ada kesulitan, apa gimana? Ya kalau bilang kesulitan nggak ada kesulitan. Ya di kerja emang agak berat ya. Soalnya semua ini saya sendiri. Jadi ya harus gimana lah. Ya terpaksa dikerjain. Iya. Oke, baik. Jadi kita sudah mewawancarai 2 orang dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum